Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya di Persekutuan Tengah Minggu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan manakah ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Nya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama berkumpul sebagai satu keluarga, baik yang ada di Aji Barang, di Karangpucung Majenang, dan di berbagai tempat yang mengikuti saluran ini. Berkatilah kiranya kami yang mau bersama-sama belajar firman ini, supaya kami boleh diberkati melalui firman ini. Tuhan menolong kami sekalian. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala kekurangan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, bacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian hari ini diambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai 45. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat."
Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pernahkah kita merasakan sakit atau luka? Tetapi yang saya maksudkan di sini sakit atau luka di dalam hati, di dalam batin kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah merasakan itu ya. Luka atau sakit yang diakibatkan dari perkataan, pemikiran, perbuatan oleh orang-orang di sekitar kita yang tidak menyenangkan hati kita. Ya. Nah, luka atau sakit hati atau batin itu merupakan sesuatu yang sangat pedih, tetapi yang lebih memedihkan lagi adalah ketika yang melakukan luka batin atau sakit hati itu dibuat oleh orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Entah orang tua yang menyakiti hati anaknya dengan perkataan-perkataan dan pemikiran-pemikiran yang tidak baik soal anaknya. Entah itu pasangan yang keliwat batas memberikan penilaian terhadap pasangannya, dan itu membuat pasangannya terkungkung, terpenjara dari perkataan-perkataan itu dan tidak pernah menjadi pasangan yang lega, bahagia, dan senang akibat daripada perkataan dan pemikiran pasangannya. Ataupun saudara berkata sembrono tentang saudaranya atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh saudaranya lain. Nah, Bapak Ibu, kalau luka atau sakit itu dibuat oleh orang yang jauh dari kita, kita dapat melupakannya. Kita tidak usah bertemu dengan dia lagi. Atau mungkin kita akan bertemu karena itu masih satu tempat kerja. Tapi kita tidak setiap hari dan setiap jam bertemu. Tapi bagaimana kalau itu adalah pasangan kita, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur? Ya, itu menjadi sesuatu hal yang sangat membuat kehidupan tidak menyenangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bagaimana kalau kita mengalami keadaan yang demikian? Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian merenungkan firman pada kesempatan saat ini tentang bagaimana Yusuf, anak Yakub, boleh menjadi cerminan untuk kita belajar bagaimana menangani luka batin atau sakit hati yang disebabkan oleh orang terdekat kita. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, bacaan firman Tuhan kita tidak bisa dibaca langsung tanpa konteks. Saya mau mencoba menjelaskan. Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub, anak daripada Rahel, istri Yakub yang paling ia kasihi, anak pertamanya. Nah, di dalam dia menjadi anak pertama dari istri yang dikasihi, yaitu Rahel, maka Yusuf sangat disayang oleh Yakub, bapaknya. Apakah itu merupakan perbuatan yang salah mengasihi anak, dan anak itu adalah anak yang masih kecil dan juga dari istri yang paling dikasihi? Tentu itu subjektif, kita akan menilainya. Tetapi akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh Yakub dan juga gerak-gerik daripada Yusuf yang tidak pernah bermaksud untuk melukai siapapun, timbullah iri hati di dalam hati daripada saudara-saudara daripada Yusuf, anak-anak Yakub itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, di dalam iri hati, di dalam kecemburuan, kemudian anak-anak Yakub, yaitu saudara-saudara Yusuf, melakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf, melemparkannya ke dalam sumur kering, dan kemudian ketika ada kesempatan untuk mendapatkan untung daripada Yusuf, maka mereka menjual Yusuf kepada
para musafir pedagang-pedagang yang akhirnya mengantarkan Yusuf menjadi budak di tanah Mesir. Perjalanan kehidupan daripada Yusuf ini menarik. Ada pasang surutnya. Ada masanya ia begitu dipelihara baik oleh majikannya. Yang pertama yaitu Potifar. Tapi ada masanya ia akhirnya harus dijebloskan ke dalam penjara karena pengaruh istri Potifar yang ingin mencemari kekudusan daripada Yusuf. Ada kalanya di dalam penjara itu ia mempunyai sahabat yaitu juru makan dan juru minum raja yang kemudian ia tolong keduanya untuk menafsirkan mimpi. Tetapi ada kalanya ia kemudian ditinggalkan tanpa teman, tanpa sahabat dan dilupakan di dalam penjara bertahun-tahun. Dan pada masanya, dalam kehendak dan rencananya Tuhan, maka Yusuf itu dikeluarkan dari penjara dan kemudian dipakai Tuhan untuk menafsirkan mimpi daripada Fir'aun Mesir, dan kemudian ia dipercaya untuk menjadi wakil daripada Fir'aun, mengatur segala keperluan daripada kerajaan Mesir yang besar itu. Nah, dalam kepercayaan yang diberikan oleh Fir'aun itu, ia menyelamatkan Mesir daripada bencana kelaparan, sebab ada 7 tahun paceklik karena kekeringan. Dan di dalam keadaan itu Tuhan memakai masa paceklik itu untuk menggabungkan kembali keluarga ini. Saudara-saudara Yusuf, yaitu anak-anak Yakub, di dalam kelaparan yang mereka sedang alami, mereka terpaksa untuk pergi ke tanah Mesir untuk membeli gandum-gandum kepada Mesir yang persediaan makannya tercukupi karena pertolongan daripada Yusuf dalam arahan Tuhan. Nah, ketika mereka bertemu dengan Yusuf, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yusuf, adik yang mereka jual. Karena perubahan yang sangat luar biasa kepada Yusuf. Pikir mereka Yusuf akan mati atau setidaknya menjadi budak yang hina, tapi kemudian ia menjadi wakil daripada Fir'aun. Wajahnya, rupanya, segalanya berubah menjadi orang yang sangat-sangat dihargai di Mesir. Di dalam ketidaktahuan itu, tapi Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kalau ia perlu mengingat, ia mengingat akan luka yang disebabkan oleh saudara-saudaranya. Bahwa saudaranya di dalam ketidak pernah mengertian terhadap Yusuf menjadi iri dan kemudian menyakiti, membuang dan menjual Yusuf. Sehingga hidupnya menjadi sebuah kehidupan yang dilupakan oleh keluarganya. Dalam segala luka itu, apakah ia mau untuk menikmatinya? Tidak. Yusuf memilih untuk melupakan lukanya dan merangkul saudara-saudaranya. Yang menarik adalah kenapa kok bisa dia melupakan lukanya dan merangkul saudara-saudaranya? Apakah karena hebat dan kuatnya dia? Tidak. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita melihat di dalam bacaan firman Tuhan kita yang tadi telah kita baca, bagaimana kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukan kuat hebatnya Yusuf sehingga ia mampu untuk mengampuni saudaranya, melupakan lukanya dan merangkul keluarganya yang telah membuang dia. Tetapi karena ia menaruhkan hidupnya di dalam Tuhan dan melihat segala kehidupannya naik turunnya sebagai rencana Tuhan yang baik, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk keluarganya. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, hari ini ketika kita belajar firman ini dan ketika kita mengingat akan setiap kata-kata sakit yang disebabkan oleh keluarga kita,
mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, dan kita berkata bahwa Tuhan, aku belum bisa mengampuninya. Sekarang marilah kita mulai berdoa dan berkata, Tuhan, bentuklah hatiku supaya aku dapat hidup di dalam damai-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam kasih-Mu, dan aku ingin dipulihkan dalam relasiku dengan pasanganku, dengan anakku, dengan saudaraku. Aku ingin menikmati kedamaian hati yang seperti dirasakan oleh Yusuf. Aku ingin melihat rencana-Mu, Tuhan. Aku ingin melihat karya-Mu dikerjakan dalam kehidupan keluargaku. Aku tidak ingin hidup di dalam luka-luka batinku, tetapi aku ingin hidup di dalam kemurahan hati Tuhan. Ini firman untuk kita, Bapak Ibu. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memampukan melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami yang kami lalui, kami pernah merasakan sakit. Bukan karena luka tergores pisau, bukan karena tertusuk paku, bukan karena terbentur oleh benda apapun, tapi dari kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kami. Siapakah orang-orang itu? Siapakah yang berpikir yang buruk tentang kami? Mungkin orang itu adalah orang yang jauh, tetapi lebih lagi kepada orang-orang yang dekat, yaitu anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, pasangan kami, yang membuat kami hidup tersiksa karenanya. Kami mungkin sudah bertahun-tahun memendam luka itu. Sudah bertahun-tahun merasakan pedih sakit hati itu. Tapi saat ini kami belajar tentang firman-Mu. Bagaimana kemudian Yusuf juga disakiti, baik fisik, baik batin, baik hati, oleh saudara-saudaranya. Dan di dalam keadaan yang Tuhan tunjukkan, mereka akhirnya bertemu kembali, Yusuf dengan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah akan balas dendam? Apakah akan membuat luka yang sama kepada saudara-saudaranya? Ia tidak membuat luka. Ia mau berdamai. Dan ia boleh melihat bagaimana rencana Tuhan dikerjakan untuk kehidupan keluarganya dan dirinya. Dan itu semua dapat Yusuf lakukan. Yusuf kerjakan. Bukan karena kuat hebatnya dia. Bukan karena terlalu bijaksananya ia. Tetapi karena hidupnya ia pasrahkan, ia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka pada kesempatan saat ini Tuhan, di dalam segala keadaan kehidupan kami, mungkin keluarga kami sedang goyah karena banyak luka-luka di dalam anggota-anggotanya. Biarlah Tuhan sembuhkan, supaya kami boleh didamaikan dan dipulihkan di dalam pertolongan Tuhan saja. Biarlah Tuhan boleh menjadi kepala keluarga kami yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Biarlah anak dapat menghargai orang tuanya. Biarlah orang tua dapat mengasihi anaknya. Biarlah pasangan-pasangan dapat terus menikmati cinta kasih di antara mereka. Biarlah kehidupan keluarga kami selalu merasakan pemeliharaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian persekutuan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan
Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan,